Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D kelas E mata kuliah Statistik Ekonomi dan Keuangan Islam yang beranggotakan Nadira Fairuz Hutapea dengan NIM akhir 083, Ferizal Ramadhani dengan NIM akhir 105, M Yusuf Afandi dengan NIM akhir 115, Trinda Kausar Aryo Bimo dengan NIM akhir 149, dan Ayatullah Amini dengan NIM akhir 183. Kami merupakan mahasiswa program studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga yang saat ini sedang menempuh mata kuliah Statistik Ekonomi dan Keuangan Islam. Dan dalam penyelesaian penugasan pada mata kuliah ini, kami ditugaskan untuk mengolah data pada klaster pasar modal. Kemudian, kami memilih untuk menghimpun data Return Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG dan data Return S&P 500 terhitung mulai dari bulan Mei 1990 sampai dengan bulan Desember 2019. Berikutnya, di video ini kami akan memaparkan penyebab fluktuasi titik-titik ekstrim dari pergerakan kedua indeks tersebut. Pertama, IHSG. Pada return IHSG, kami menemukan titik fluktuasi ke atas yang paling ekstrim terjadi pada tahun 1998, di mana return IHSG dengan nilai 0,284 merupakan angka dengan return tertinggi yang terjadi pada bulan November tahun 1998. Hal ini merupakan efek dari langkah pemerintah dalam mengatasi krisis moneter 98, yakni dengan menurunkan tingkat bunga ke level 60% pada bulan Oktober dan terus turun menjadi sekitar 36% pada bulan Desember 1998. Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap valuta asing yang mengalami apresiasi juga merupakan faktor yang menaikkan return IHSG pada tahun tersebut. Sedangkan untuk titik fluktuasi ke bawah yang paling ekstrim terjadi pada tahun 2008, dikarenakan efek dari memburuknya kinerja bursa saham di seluruh dunia sebagai akibat dari resesi global yang dipicu oleh skandal subprime mortgage di Amerika Serikat yang menyebabkan kredit macet dan merosotnya harga saham global dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi krisis ini terus menjalar hingga IHSG pun ikut terdampak. Kedua, S&P 500. Pada return S&P 500, kami berhasil menemukan titik fluktuasi ke atas yang paling ekstrim terjadi pada tahun 1991, tepatnya kenaikannya terjadi di bulan Desember. Hal ini merupakan efek dari dorongan membaiknya data ekonomi di akhir tahun. Sedangkan untuk fluktuasi ke bawah yang paling ekstrim terjadi pada tahun 2008. Tentu saja kasusnya sama seperti IHSG yang merupakan efek domino dari subprime mortgage di Amerika Serikat. Ditambah lagi salah satu bank investasi terbesar di Amerika, yakni Lehman Brothers yang mengumumkan pailit. Kondisi ini memicu para investor untuk melepas kepemilikan sahamnya di tengah kecemasan terjadinya perlambatan ekonomi dan ketakutan Bank Sentral Amerika Serikat, yakni Federal Reserve, yang mungkin membuat kesalahan. Hingga tercatat, semua 11 sektor utama indeks S&P 500 yang merupakan representasi bursa saham Amerika Serikat berakhir di zona merah, dengan diikuti penurunan paling besar pada sektor energi dan sektor finansial yang sensitif terhadap perubahan suku bunga. Untuk memperkuat analisis kami, berikut kami sertakan sumber data dan sumber informasi yang kami gunakan, dan tentunya berasal dari sumber-sumber yang kredibel. Demikian informasi yang dapat kami sajikan. Kami mohon maaf atas ketidaksempurnaan data yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.